Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wasi'ah birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pengajian kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali. Sebelum kita mulai, kita tawasulan dan tabarukan dulu ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati musannif hadzal kitab Al-Imam Al-Ghazali wa ila hadrati asatidatina wa ustadatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang kenapa sebab dari sebuah ilmu itu menjadi tercela, yaitu bahwa ilmu itu bisa membawa orang yang mempelajarinya kepada sebuah kemadorotan. Lalu yang hari ini kita lanjutkan, kemudian hari ini kita lanjutkan yang kedua. Yang ketiga ya. Jadi sebab pertama bisa membawa kepada madorotan, keburukan. Lalu yang kedua, bahwa ilmu itu membahayakan pemiliknya atau membahayakan orang lain. Lalu yang sekarang kita lanjutkan ke sebab yang ketiga. Wasalisuha utawi kang nomor telu atau yang nomor tiga, annahu la faidata fihi, bahwa ilmu itu tidak ada manfaatnya. Jadi sebuah ilmu itu dilarang karena ilmu itu tidak mendatangkan manfaat. Yang dimaksud di sini masih tetap yang kemarin, apa? Yaitu ilmu nujum atau ilmu sihir. Ya. Fa'aqallu ahwalihi mongko utawi titik-titik keadaan atau paling sedikitnya keadaan, annahu khawdun fi fudulin, annahu khawdun fi fudulin, la yaghni wa tadhi'u al-umra alladhi huwa anfasu bidoatil insani. Jadi karena tidak ada faedahnya ya, kalau diartikan saja ya. Khawdun itu jeblok, terperosok, fi fudulin ing dalam pira-pira fudul, keutamaan layaghni kang ora cukup, nanti selalu merasa kurang dan seterusnya. Wala tudhi'u, lan bisa menghilangkan umur alladhi huwa anfasu bidha, alladhi kang huwa ya umur iku anfasu bidhaatil insani, harta manusia yang paling berharga. Itu umur itu harga manusia, harta manusia atau hal yang dimiliki oleh manusia yang paling berharga. Nah, ilmu sihir, ilmu nujum itu bisa menghilangkan itu, maka itu sangat berbahaya, maka tidak ada manfaatnya untuk kebaikan, maka itu dilarang. Nah, orang-orang yang biasanya sudah kecimpung, terjun jauh di ilmu ini biasanya sulit sekali untuk kembali ya, keluar dari situ ya. Karena apa ya? Karena akan mendorong diri dia, mudhirrul li sahibihi, mendorong atau menarik orang yang pelajarinya untuk melakukan hal-hal yang mudhirun, yang membahayakan, baik untuk orang lain atau untuk dirinya sendiri. Maka bagi siapa saja yang belum mempelajari ya sebaiknya tidak usah mempelajari ya, karena sedikit sekali orang yang bisa kembali untuk meninggalkan ilmu-ilmu itu. Fi ghairi faidatin, ing dalam ora enek faedah ya, atau dalam hal tidak ada manfaatnya. Ya, untuk menghilangkan umur orang itu manfaatnya apa?
Nah itu kan tidak ada manfaatnya. Atau wat tadji, saya salah baca. Wa yaghni la yughni kang ora cukup wa tadyiul umri, ngilanake umur atau menyia-nyiakan umur. Belajar suwi tapi manfaatnya tidak ada. Nah, itu kan kayak saya dan Anda semua itu kalau misalnya belajar sesuatu ternyata terus kalau manfaatnya itu kan terus kecewanya luar biasa. Sinau sergap tapi terus ternyata tidak ada manfaatnya, lah itu kecewanya luar biasa. Lah ilmu sihir, ilmu nujum dan ilmu nujum ini ya juga begitu ya. Pelajari susah payah ternyata manfaatnya tidak banyak. Pagi hari ini kadung ngeramal tiba-tiba kalah karo HP. Sudah ngeramal, ramalan rezeki orang, jodoh orang ternyata kalah sama HP. Orang sekarang bisa langsung tahu kapan wetonnya dia, kapan dia lahirnya. Lalu apa ini apa namanya? Di ramalan sendiri saya ketahui hanya lewat HP saja tanpa harus pelajari ngitung ini dan seterusnya. Tidak saya seperti zaman dahulu. Faqad marra, ini ada faqad marra sungguh telah melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad birojulin kelawan wong lanang. Satu hari Rasul ini Kanjeng Rasul ini berpapasan dengan seorang wanasu dan hali utawi menungso iku mujtama'una berkumpul alaihi ing atase rajul. Lalu orang-orang itu berkumpul. Faqala, maka matur mahada apa iki ya. Fa mahada apa iki? Faqalu, maka jawab alaihinya ke Kanjeng Nabi. Faqalu, maka jawab sapa alnas rajulun allamah. Ku rajulun wong lanang alama kang alim banget. Di Kanjeng Rasul ini bertemu dengan seorang laki-laki dan orang-orang berkumpul di situ ya. Berkumpul di situ. Lalu Kanjeng Rasul tanya, wahai mujtama'una ngumpul alaihi ngatasi rajul. Faqala mongko takon mahadha, Kanjeng Nabi takon mahadha apa iki? Ana apa iki? Lah wong-wong padha berkumpul mengelilingi orang lagi. Lalu orang-orang yang mengumpuli seseorang tadi berkata, ini Kanjeng Nabi, ini orang yang alama, wong alim banget, pinter temen. Sampai banyak orang bikin kagum dan banyak orang yang mendatangi. Faqala maka bertanya, Kanjeng Rasul bertanya, bimada sebab apa? Sebab apa kok orang ini kamu sebut sebagai orang yang paling pintar, paling alim? Qalu jawab sopo al-annas bisy'ri kelawan syair. Wa ansa bil arabi dan beberapa nasab orang Arab. Ya, dia alim sekali Kanjeng Nabi, dia bisa menendang melantunkan syair. Lalu dia juga bisa menyebutkan silsilah orang-orang Arab. Jadi zaman dahulu di Arab itu kalau ada orang yang ahli syair lah, orang-orang pada berkerumun mengelilinginya, mendengarkan syair-syair itu. Nah orang itu yang alamah ini, rajul alamah ini tidak hanya ahli syair, mengutarakan syair, tapi juga ansab Arab dan juga bisa menyebutkan silsilah orang Arab. Misalnya tokoh Arab siapa, Abdul Muthalib, silsilah sopo. Ini hafal itu silsilah. Misalnya ada orang tanya, saya ini silsilah keturunan siapa bapakmu? Oh ini pakainya berapa? Oh ya berarti kamu jalurnya ini. Orang kan senang. Oh ternyata aku cek keturunan Nabi itu. Nabi siapa? Nabi Adam kan misalnya. Nah itu juga ada orang yang begitulah. Apa kata Kanjeng Nabi? Faqala mongko jawab sapa Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menjawab, ilmun la yanfa. Ya. Ilmu la yanfa yang tidak bermanfaat, wa jahlun dan kebodohan, la yadurru lan kang ora bahayani. Ilmu yang tidak memberi manfaat dan kebodohan yang tidak memberi madarat. Nah, artinya gini, ndak bisa syair
dan tidak tahu silsilah Arab itu tidak apa-apa. Ilmu tidak, artinya dipelajari itu tidak apa-apa, tidak dipelajari itu ya tidak apa-apa. Ini namanya ilmun la yanfa wa jahlun la yadur. Bisa ya tidak memberi manfaat banyak, bodoh juga tidak memberi maldorot yang banyak. Ya. Ada ilmu-ilmu yang begitu. Jadi kita pelajari tidak apa-apa, tidak ya tidak apa-apa. Wa qala lan bersabda sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad, innamal ilmu ayatun muhkamatun au sunnatun qaimatun au faridatun adilatun. Nah, innamal ilmu, sungguh ilmu itu ayatun adalah ayat tanda, muhkamatun yang kokoh, au sunnatun atau sunnah, qaimatun yang tegak, au faridatun atau kewajiban, adilatun yang adil. Ya, jadi ilmu itu adalah sebuah tanda yang kuat. Jadi kita itu bisa ketemu orang itu bisa tahu, oh ini orang ini berilmu atau enggak. Biasanya tahu dari omongannya, kalau enggak ya dari sikapnya, kalau tidak ya dari perilakunya atau dari tulisannya. Itu bisa ketahuan orang ini berilmu atau tidak. Karena itu ayatun muhkamah, jadi tanda yang kokoh, yang kuat. Maka tidak bisa dibohongi, ilmu tidak bisa dibohongi. Walaupun orang itu disembunyikan, orang yang sama-sama berilmu akan mengetahuinya. Lalu sunnah, jadi pertama itu ayat, lalu kedua sunnah, lalu ketiga adalah fardhu. Urutannya gitu ayat. Al-Quran itu dipakai juga ayatnya, ayatnya. Ayatul Quran, tanda-tanda, dipakai tanda juga boleh. Kekuasaan Allah itu misalnya, kalamullah misalnya. Lalu sunnah, ya sunnah itu apa? Ya sunnah itu adalah yang dari Kanjeng Nabi itu sunnah. Makanya al ilmu warasatul anbiya, ilmu adalah warisan para nabi. Maka kadang ada ungkapan ini. Nah, yang namanya warisan itu mesti ada bagian nih. Jadi gak dipek kabeh dhewe. Enak sing dibagai ilmu syariat, enak sing dibagai ilmu dagang, enak sing dibagai, enak ya sing enak sing asobah, enak kondang asobah ya berarti oleh Mek Saidi. Enak sing oleh akeh barang. Farido dan kewajiban adilatun yang adil. Ilmu juga makanya ada ungkapan gini. Semakin banyak ilmu maka tanggung jawab juga akan semakin banyak, ya. Semakin banyak. Artinya apa? Pengetahuan itu selaras dengan tanggung jawab yang ada. Orang yang tahu sedikit itu tanggung jawabnya lebih kecil daripada orang yang tahu banyak. Enggak percaya saya dan Anda semua misalnya diberi rahasia diberi rahasia seseorang sama tidak diberi rahasia seseorang, maka tanggung jawabnya lebih besar ketika diberi rahasia seseorang. Pengetahuan juga gitu. Kan kalau tidak ada pengetahuan ditanya orang kan hanya bilang enggak tahu saya, itu kan beres itu. Kalau ada pengetahuan ditanya orang, wah, kalau tidak diberitahu padahal itu memberi manfaat yang besar pada orang yang bertanya itu, ya, maka masuk kategori katmanul ilmi kan, susah nanti karena orang yang dianggap menyembunyikan ilmu. Nah, itu ada hadisnya tersendiri. Ya, maka perlu itu. Faidan, jadi al-khawdu terperosok, terjerumus. Al-khawdu utawi terperosok, terjerumus fin nujumi ing dalam ilmu nujum. Kalau terperosok dalam ilmu nujum, wa ma yushbihuhu, dan yang serupa dengan ilmu nujum, iktihamu khatrun, iktiham, menghadang bahaya. Iktihamu khatrin, menghadang bahaya. Wa haudun lan terperosok fi jahalatin, dalam sebuah kebodohan, min ghairi faidatin, yang tidak ada manfaatnya. Jadi begini, jadi kalau terperosok dalam ilmu nujum atau yang serupa dengan ilmu nujum seperti ilmu sihir dan seterusnya, maka itu sama dengan orang yang menghadapi sebuah bahaya yang besar
dan sama dengan terperosok dalam sebuah kebodohan yang tidak ada manfaatnya. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Maka hati-hati belajar ilmu-ilmu yang seperti ini. Menurut Imam Ghazali sangat tidak menganjurkan untuk belajar ilmu-ilmu seperti ini. Ini Imam Ghazali. Jadi kalau ada yang tanya, bukan saya yang larang, tapi ini ihya-nya yang bilang begitu. Ihya yang bilang begitu. Tidak dilarang belajar ilmu nujum dan seterusnya. Fa inna ma qaddaroka inun atau kudiroka inun. Fa inna mongko sak temen barang kudiroka den takdirake kainun mongko terwujud. Artinya begini, sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah yaitu pasti terwujud. Maka tidak perlu itu semuanya, biar berjalan alamiah seperti biasa. Kudiro kainun wal ikhtirazu, dan apa ini? Ikhtiraz, menghindari, wal ikhtirazu minhu, dan menghindari minhu dari makudiro dari yang ditakdirkan. Iku ghairu mungkin, dan tidak mungkin. Menghindari dari yang ditakdirkan oleh Allah itu tidak mungkin. Mama contoh, orang meninggal itu kan ya kabeh wong kan ditakdirkan meninggal. Ya mau menghindar kayak apa? Ya sudah takdirnya meninggal. Ya. Maka yang bisa diminta adalah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Kita tidak meminta di hidup selamanya kan, tidak, tapi diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Kayak malam, ini ada siang. Ini malam ini kan ditakdirkan malam. Nanti ada siang, ada malam. Nanti ditakdirkan ada malam. Nah, kita kan tidak minta ya Allah siangnya ini sampean dawakno rada suwe titik. Ya, enggak. Tapi kata kita kan minta nya beda. Ya semalam ya malam aja ya. Misalnya malam pakai istirahat, siang untuk kerja. Bikhilafi tibbi, berbeda dengan ilmu kedokteran. Lah nujum sama kedokteran itu beda. Apa bedanya? Fa innal hajata mongko sak temene utawi butuh tib, butuh tib ilmu kedokteran. Kenapa kok beda? Iku masatun ilaihi, dibutuhkan sekali. Nah, kedokteran itu sama-sama tebak ya, sama-sama prediksi. Nujum ya prediksi, ilmu kedokteran juga prediksi sama-sama. Tapi kenapa nujum kok di mazmum, termasuk tercela menurut Imam Ghazali, dan kedokteran tidak? Karena kedokteran itu masah ilaihi, hajah masah ilaihi itu sangat dibutuhkan. Wa aksaru adillatihi, dan kebanyakan dalil-dalilnya, bukti-buktinya, bukti-bukti ilmu tip kedokteran, bima kelawan barang yutlau kang muncul alaihi ing atase ma. Nah, bukti-buktinya itu banyak, detail daripada yang ilmu nujum yang sifatnya samar khafiyun. Wa bi khilafi ta'bir, dan berbeda dengan ilmu takbir mimpi ya, takbir mimpi. Wa in kana mongko ono apa takbir itu ikut tahminan, nebak. Li'annahu krono saat me takbir iku juz'un bagian min sunnatin saking min sittatin wa arba'ina saking 46 juz apane juz'an bagiannya minan nubuwati saking kenabian, wala khatara lan ora ana bahaya fihi ing dalem takbir. Kenapa ilmu takbir mimpi kok boleh? Sementara ilmu tadi nujum, ramal dan seterusnya tidak boleh. Menurut Imam Ghazali karena takbir mimpi itu adalah bagian daripada 46 bagian sifat kenabian. Ada nabi yang dikenal ahli takbir mimpi, namanya Nabi Yusuf. Dan takbir mimpi itu tidak memberi bahaya, ya, tidak memberi bahaya. Nah, mimpi kok begini ya, ini kira-kira maknanya begini.
Terus malamnya dia mimpi lagi cerita, oh berarti yang mimpi kemarin itu tidak jadi, yang dipakai yang hari ini itu. Nah, maka jadi berbeda. Lah nujum itu ilmu ramal. Nah, beda ramal sama takbir itu beda. Kalau takbir mimpi lah itu ada mimpi ya yang untuk dia saja jadi mimpi ya. Seperti Nabi Yusuf mentakbirkan mimpi seseorang yang di dalam penjara ketika beliau juga di penjara dulu. Nah, itu namanya takbir, itu tidak apa-apa. Nah, ini adalah sebab yang ketiga ya. Jadi ketiga dari yang sebelumnya, jadi yang ketiga ini annahu la faidata fihi, bahwa itu tidak ada manfaatnya. Ya, maksudnya dipelajari itu tidak ada manfaatnya, juga buang-buang umur. Nah, buang-buang umur tiba-tiba tidak ada manfaatnya. Umpama belajar ilmu nujum, meramal itu, Anda ngeramal nasib seseorang begini. Ternyata terus manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Kalau orang itu misalnya tidak percaya, lagi selesaikan. Misalnya orang itu percaya, lalu dia melakukan hal-hal yang terus orangnya kan kadang biasanya tanya, biar nggak terjadi gimana? Terus kamu bilang, yo harus disarati begini ya, akhirnya kan banyak hal membahayakan yang lain dan seterusnya. Ya, kemudian kalau kedokteran kan tidak ada dalil-dalilnya, ada bukti-buktinya, dan itu dibutuhkan. Misalnya orang hamil itu, nanti ibu ini dapat berapa ini? Oh, ini sudah dapat 32 bulan atau 1 bulan, nanti ibu akan melahirkan 9 bulan. Dia apa ndak oleh gitu. Misalnya gak oleh gitu, enggak mungkin lah sangulan gak ngandel ya. Ternyata terus orangnya pas terus tiba-tiba 7 bulan sudah lahir, atau 8 bulan, atau 8 bulan. Kemudian ketemulah sebab-sebabnya, oh karena begini, karena dia naik kendaraan, karena seterusnya ada sebab-sebab itu. Tapi itu dokter Pak dokter cek Kak 9 bulan itu gimana gitu. Oh nanti syaratnya begini enggak, kan enggak ada begitu. Jadi hanya prediksi saja, ada prediksi. Atau misalnya ini obat bius ini tahannya ini hanya 1 jam. Terus misalnya nggak oleh dindel gitu ya, harus dioperasi saja itu, ya kematian kan gitu, obat biusnya habis. Sekarang juga gitu, ada vaksin COVID itu ya, katanya penyimpanannya sampai berapa bulan itu, terus nggak dituruti, itu kan prediksi ya. Kalau nggak dituruti ya bahaya banyak orang. Karena sudah melalui penelitian dan aksaru adillah, dalil-dalilnya banyak. Lah kalau ramal kan tidak begitu. Kalau dua-duanya sama-sama bisa dipelajari ya, sama-sama bisa dipelajari, dua-duanya sama-sama bisa dipelajari. Tapi menurut Imam Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin sangat dianjurkan, tidak dianjurkan sekali untuk belajar ilmu nujum, sangat tidak dianjurkan, bisa ditinggalkan. Dan beliau menganjurkan untuk tidak mempelajarinya. Dan beda juga dengan takbir mimpi. Takbir mimpi itu kan yang tahu itu kan orang yang mimpi lalu datang. Misalnya ada orang mimpi lalu datang, terus cerita kepada orang si ahli takbir mimpi itu, lalu menceritakan begini. Kan tidak bisa, kan tidak terjadi bagaimana? Tidak bisa, memang mimpinya begitu. Terus malam mimpi lagi, itu ceritakan lagi. Belum tentu benar mimpinya ya, belum tentu benar, karena mimpi itu adalah satu bunga tidur itu ya, satu bunga tidur. 2 kalau baik itu dari Allah, kalau buruk dari setan. Ini jadi itu bedanya kenapa nujum itu dilarang, kenapa kedokteran tidak dilarang, kenapa takbir mimpi juga tidak dilarang. Tadi karena nujum itu tidak bermanfaat, membahayakan banyak orang dan orang yang mempelajarinya juga. Mungkin itu yang kita bisa pelajari di kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.